wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang penerimaan penugasan dan perencanaan audit. Sebelum kita bahas, silakan teman-teman lakukan like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dalam menyusun perencanaan audit, 8 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, pemahaman terhadap bisnis dan industri klien. Semakin paham kita, maka semakin relevan dan andal perencanaan audit kita. Kemudian kita lakukan prosedur analitis terhadap operasional si bisnis klien. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan materialitas awal. Nah, sehingga kita bisa menentukan pos-pos atau akun-akun yang akan kita dalami ketika proses audit. Yang keempat, mempertimbangkan dari risiko audit terkait misalnya risiko bawaan, risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang, misalnya juga terkait dengan reputasi kita sebagai auditor atau sebagai akuntan publik. Yang kelima, mempertimbangkan saldo awal si klien. Ini sangat berhubungan dengan metode penentuan saldo awal. Yang keenam, mengembangkan strategi audit awal. Nah, misalnya kita melalui pendahuluan, kita lakukan proses pencarian data terlebih dahulu, lalu kita lakukan klarifikasi melalui wawancara dengan manajemen, seperti itu. Yang ketujuh, mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban klien atau bisa dikatakan terhadap apa-apa yang masih harus dikerjakan atau misalnya yang harus dibayarkan oleh klien di masa yang akan datang. Makanya kita harus mendapatkan tulis hutang maupun hak-hak yang harus diterima oleh klien di masa yang akan datang melalui list piutang. Yang kedelapan adalah memahami struktur pengendalian internal si klien. Karena setiap entitas atau setiap perusahaan sudah seharusnya hukumnya wajib memiliki pengendalian atau tata kelola pengendali internal di perusahaan mereka. Nah, dalam pemahaman bisnis tadi atau pemahaman bisnis klien itu kita harus memahami terkait misalnya klien ini bergerak di bidang apa, produknya apa, lalu lokasinya di mana, karakteristik atau yang membedakan dia dengan jenis usaha yang lain itu apa. Kemudian eksistensi ada atau tidak adanya hubungan istimewa, regulasi pemerintah yang terkait dengan industri si klien ini, misalnya terkait dengan aturan perpajakan, kemudian terkait dengan kalau misalnya dia lingkungan hidup atau terkait dengan CSR dan lain-lain. Kemudian karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi, nah misalnya perpajakan. Bagaimana kita dalam hal untuk memperoleh pemahaman terhadap bisnis klien? Beberapa hal langkah mudah yang bisa kita lakukan yaitu melalui kertas kerja tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Kita bisa juga melakukan penelaahan terhadap data industri yang bisa kita peroleh melalui media manapun, atau yang paling mudah kita bisa mengunjungi website atau media sosial si klien. Nah, yang
paling mudah juga kita bisa juga melakukan interview kepada pihak manajemen. Nah, jadi ketika kita melakukan interview terhadap manajemen, biasanya akan informasi yang akan kita dapatkan itu lebih detail karena ada tupoksi atau pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab, dan kompleksitas si pertanyaan itu kita susun untuk dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai. Jadi kalau bikin pertanyaannya atau membuat pertanyaan itu jangan serba setengah-setengah atau jangan nanggung. Kemudian terkait dengan prosedur analitik. Nah, berapa hal yang harus kita lakukan. Misalnya kita harus mengidentifikasi atau melakukan perhitungan, melakukan perbandingan dengan jenis atau bisnis yang lain. Kemudian kita melakukan semacam analisa terhadap keberlangsungan hidup si klien. Kira-kira nih 5 tahun lagi ini klien bakal terus ada atau bangkrut, atau justru dalam waktu 2 tahun sudah bangkrut. Nah, itu harus kita analisa terhadap keberlangsungan hidup si klien. Kemudian kita lakukan perhitungan tadi, perbandingan juga dengan industri sejenis. Kemudian menganalisa data dan identifikasi terhadap perbedaannya. Misalnya ada yang sejenis tapi yang membedakannya dengan yang lain itu apa? Apakah itu signifikan atau tidak? Nah, kita lakukan perhitungan. Selanjutnya yaitu kita dalam rangka untuk mempertimbangkan materialitas awal tadi, 2 hal yang harus kita hitung atau kita tentukan, yaitu terkait dengan materialitas tingkat laporan keuangan dan materialitas tingkat si saldo akun. Selanjutnya yaitu terkait dengan mempertimbangkan si risiko audit atau risiko pelaksanaan audit. Tadi sempat saya katakan bahwa beberapa risiko yang harus menjadi pertimbangan kita, ada risiko inherent atau bawaan dari si operasional si bisnis klien, itu harus kita identifikasi kira-kira apa. Nah, misalnya dia perusahaannya perusahaan dagang, risiko bawaan yang biasa muncul itu ada di inventory atau di persediaan, karena persediaan itu bisa saja rusak, atau misalnya juga bisa juga tidak tepat dalam menentukan perhitungan persediaan, atau barangnya tidak laku, atau adanya pembelian atau penjualan yang fiktif. Nah, biasanya seperti itu. Selain itu, risiko yang harus kita analisa atau yang menjadi pertimbangan kita adalah risiko pengendalian atau control risk. Kemudian yang ketiga adalah risiko deteksi, kemampuan dalam kita membaca hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang maupun selama proses audit. Nah, yang keempat terakhir adalah risiko audit, yaitu ketika kita dalam mempertimbangkan opini yang akan kita keluarkan untuk si klien. Selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana cara kita untuk mempertimbangkan saldo awal. Yang harus menjadi perhatian kita bahwa saldo awal ini tidak memiliki dampak apapun terhadap laporan keuangan tahun berjalan. Nah, jadi tugas kita dalam menentukan saldo awal ini untuk mempermudah nanti ke kita ketika menyusun saldo penutup atau di tahun sebelumnya. Nah, biasanya misalnya di tahun 2018, 31 Desember 2018, semua saldo itu akan menjadi saldo awal di
tahun 2019. Nah, yang menjadi fenomena untuk perusahaan-perusahaan yang ada, terutama perusahaan-perusahaan yang kecil, biasanya mereka di awal pendirian itu yang tidak menyusun dengan baik saldo-saldo mereka. Misalnya ada juga yang tidak menghitung fix asetnya, aset tetapnya, tidak menghitung kas baik kas on hand maupun kas yang ada di bank. Nah, sering terjadi hal itu, teman. Belakangan kesadaran terhadap penyusunan laporan keuangan di atmosfer bisnis sudah semakin baik. Yang ketiga, yaitu kebijakan akuntansi yang semestinya telah diterapkan secara konsisten. Misalnya, jika dia entitas atau perusahaan yang belum go public, maka sudah seharusnya dia atau entitas tersebut menggunakan SEK etap misalnya. Atau dia belum mencapai 4,8 penghasilannya, atau dalam skala masih menengah dan kecil misalnya, maka harusnya dia menggunakan dalam standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangannya adalah standar SAK UMKM. Nah, itu standar ini harus secara konsisten digunakan dan dilakukan oleh setiap jenis perusahaan atau entitas. Selanjutnya terkait dengan upaya kita untuk memahami struktur pengendalian internal si klien. Yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi salah saji yang sangat potensial dan sangat material. Karena kenapa? Proses audit yang harus kita lakukan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu sudah bebas dari salah saji material dan sudah sesuai dengan standar yang seharusnya. Kalau dia belum go public ya, seharusnya standar yang digunakannya adalah SAK etap. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yaitu juga mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi risiko salah saji material tadi. Nah, apakah human error, ataukah memang fraud, atau memang biasanya sistem atau aplikasi yang mereka gunakan. Selanjutnya yaitu merancang pengujian substantif terhadap, nah ini harus didukung oleh bukti-bukti. Kalau dia terkait transaksi ya kita harus buktikan, misalnya kalau ada pembelian benar ya tidak ada pemesanannya, benar tidak ada serah terimanya, nah seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai tentang penugasan dan perencanaan audit. Kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, juga silakan langsung di kolom komentar. Sampai ketemu besok di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa berbagi agar yang lain bisa tahu. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.